Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Nafazan. Oke, kali ini kami ingin mereaksi video yang berada di shot Nafazan. Oke, videonya Mbak Najwa Shihab. Kita kumpulkan video-video di shot kita tentang video-video Najwa Shihab, dan ada beberapa video yang menurut kami sangat menarik untuk kita reaksi. Salah satunya itu adalah ketika Najwa Shihab minta dirayu oleh seorang Denny Cagur. Di saat itu juga kita bisa melihat bagaimana mata Najwa berbinar-binar ketika dirayu dan salah tingkah. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video ini sampai selesai dalam hitungan 1, 2, dan 3. Ketika saya sedang bertanya, apakah sesungguhnya Denny Cagur seorang lelaki atau pria buaya? Fakta ini penting agar tidak ada penipuan di antara kita. Tolong dibuktikan kelihayan Anda. Anda berani tidak merayu saya? Ayo deh, tim kreatif, bisa nggak gue nggak usah gombalin Mbak Najwa? Takutnya gue baper pakai perasaan. Jago emang dia jago ya. Iya. Baru segitu aja udah gombalin, jago memang. Enggak, aku nggak gombal. Mungkin di saat aku ngegombal di acara lain itu bener-bener bercanda. Tapi sekarang ada hal serius yang mau aku kasih tahu. Najwa Shihab, sarjana hukum. Seandainya nanti karena pekerjaan atau hal yang saya lakukan, saya harus dihukum mati. Saya ingin Anda yang menjadi eksekutornya. Dan saya nggak mau mata saya ditutup. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Biar kamu menjadi wanita terakhir yang aku lihat sebelum aku mati. Ada yang menarik disampaikan oleh orang yang satu ini. Kita sambut Lis Hartono atau yang akrab disapa Cak Lontong. Kita bicara masalah mimpi Indonesia. Indonesia ini, mohon maaf, saya bukan mengkritik, tapi ada hal yang menurut saya kurang pas. Indonesia terlalu banyak gengsi. Ketika kita banyak ngomong tidak bertindak, kita dianggap hanya bisa ngomong. Itu juga menjadi kendala memberantas korupsi dan kemiskinan. Ketika kita ngomong memberantas korupsi, memberantas kemiskinan, mereka yang korupsi akan menganggap, lu nggak korupsi kenapa ngomong korupsi? Kita harus korupsi dulu baru boleh ngomong korupsi. Itulah masalahnya. Itu yang harus kita kikis. Karena korupsi apapun bentuknya itu merugikan rakyat. Kuncinya hanya satu. Apa mereka tidak punya iman? Punya. Yang mereka tidak punya adalah mikir. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Kalau mimpi kamu nggak bikin kamu takut, itu artinya mimpi yang nggak cukup besar. Dan saya juga ingat Sultan Syahrir pernah bilang, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Kritik yang membangun. Pernah dengar? Sebetulnya ini bukan istilah baru. Sudah lama istilah ini muncul. Padahal secara bahasa, istilah kritik membangun itu bertabrakan satu sama lain. Kata kritik bersifat dekonstruktif atau membongkar. Sementara kata membangun, ya sifatnya konstruktif. Kritik adalah kritik, solusi adalah solusi. Mengharuskan solutif itu semacam cara halus untuk membungkam. Kritik pada penguasa adalah ciri khas demokrasi. Sebuah prosedur untuk mengontrol kekuasaan, sebuah mekanisme yang memungkinkan publik siapapun dia, apapun tingkat pendidikannya bisa terlibat intens dalam mengevaluasi pemerintah. Kritik yang membangun itu bahasa Orde Baru untuk meredam aktivitas memikirkan politik dalam kehidupan sehari-hari. Begitu aktivitas sehari-hari itu dibebani keharusan membangun dan apalagi solutif, nggak tunggu waktu saja, warga negara menjadi pasif dan akhirnya tidak mau tahu. Berdebat soal debat, itu yang terjadi belakangan. Jadi, maunya KPU sekarang, ya paslon itu maju debat selalu berdua, tidak boleh terpisah layaknya sendal jepit kanan dan kiri. Akibatnya, sekarang para buzzer dan pendukung masing-masing paslon saling menuding. Di ujungnya, KPU membantah kabar dihapusnya debat khusus cawapres. Tetap ada, hanya pakai huruf kapital semua nih, didampingi pasangannya. Sesi debat cawapres akan didampingi capres dengan pembagian porsi yang disesuaikan. Jangan tanya maksudnya gimana, karena saya juga masih bingung. Mekanismenya akan seperti apa, ukuran porsinya itu apa, dan yang lebih bikin bingung, tujuannya apa. Kata Ketua KPU sih, ini untuk menunjukkan kekompakan, teamwork, kerjasama. Apa maksudnya? Apa indikator kekompakan? Saling mengiyakan, saling memuji, saling ngepupuk, saling menutupi blunder. Ini bukan main kuis kan ya? Ya meskipun yang menang dapat hadiah kekuasaan sih.
5 cara politisi ngeles. Cara pertama, cuekin pertanyaan sama sekali. Karena cara paling gampang untuk ngeles adalah nyuekin pertanyaan sama. Cara yang kedua, acknowledge pertanyaan tapi tidak menjawab. Jadi misalnya, apakah ada mahar jika mau maju pilkada lewat partai Anda? Itu pertanyaan yang menarik. Tapi sebelum sampai ke sana, saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan untuk bisa masuk dalam partai. Jadi biasanya gitu tuh, acknowledge pertanyaan. Cara ngeles politisi yang ketiga, jadi malah nyerang balik pertanyaannya. Ya, apakah betul ada mahar? Apa maksudnya Anda menanyakan itu? Mahar itu artinya Anda mempertanyakan kredibilitas dan idealisme dari para Cara ngeles politisi yang keempat, dia menolak menjawab sama sekali dan berusaha untuk mengalihkan perhatian. Apa betul ada mahar? Ini sesuatu yang sangat penting. Memang harus kita telusuri sama. Cara ngeles politisi yang kelima, menjawab pertanyaan malah dengan menyerang lawan politik. Apakah betul ada mahar? Pertanyaan itu jangan diajukan ke kami. Tanyakan kepada partai ini. Jadi manggilnya siapa nih? Bang Karmi Ikhlas. Anda ini sukses banget dalam membawakan acara. Bagaimana cara Anda menerapkan pada masyarakat Anda ini sebagai Najwa Shihab? Nggak paham pertanyaannya apa sih menerapkan pada masyarakat Anda Najwa Shihab? Maksudnya diulangi dulu. Anda kok bisa mendapatkan karakter yang begitu hebat di masyarakat? Bagaimana itu Anda mendapatkan karakter yang tegas seperti itu? Maksud saya. Silakan. Jadi kalau muncul di acara, apalagi acara yang ada embel-embel nama, ya dia menjadi dirinya sendiri. Iya. Jadi bukan karakternya. Tapi- Jadi bukan permainan. Saya nggak terima kalau Anda bilang saya ini permainan. Ini bukan karakter. Betul-betul saya seperti ini. Sabar. Kita rehat dulu. Kalau saya menonton itu ya di salah satu televisi, Anda kok tidak pernah kalah dalam ngomong. Kenapa? Nah ini salah lagi nih Kang Deddy kan, Deddy Kobus. Jadi begini Mang Oding, harusnya yang dimaksud Najwa Shihab ini mungkin kenapa dia kalau berdebat itu Enggak. bisa mengarahkan pertanyaannya Ya begitu maksud saya itu akurat. namanya juga manusia selalu salah. Kita rehat dulu. Masing-masing tuh memang punya ciri khas sendiri-sendiri. Oke. Iya, dan bukan menang kalah sih. Jadi kalau nanya, soalnya kan seringkali kan saya wawancaranya politisi. Betul. Nah, politisi itu tuh orang yang terbiasa menyembunyikan kejelasan. Oh, Atau terkadang melebih-lebihkan maksud kepentingannya. oke. Jadi, paham nggak? Enggak. Saya ingin menantang Anda meja mata Najwa. Ini bukan meja OVJ, jadi lain. Yang saya tantang adalah Anda merayu rakyat supaya percaya pada cinta Anda, pada rakyat, kalau Anda menjadi politisi dan pemimpin. Banyak pejabat yang berjanji akan mengentaskan kemiskinan. Banyak pejabat yang berjanji akan meningkatkan kesejahteraan. Seandainya saya jadi pejabat, saya akan memperlakukan rakyat saya seperti saya memperlakukan kamu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya saya akan selalu memperlakukan rakyat saya nomor satu di hati saya. Jadi politisi itu harus to the point, bicara apa maksudnya. Nomor satu itu apa maksudnya, apa to the point aja. Iya. Maksudnya kalau saya jadi pejabat, gimana saya bisa jadi pejabat kalau pikiran saya sudah habis buat mikirin kamu? Itu ya video-video kompilasi dari Najwa Shihab bersama dengan artis-artis lawak lainnya, juga ada kritikan dan sebagainya ya. Kita tahu bahwasannya memang Mbak Najwa ini seorang presenter yang terkenal. Tanyaannya itu langsung menusuk para politisi, para pejabat yang diwawancarainya. Kelebihannya juga Najwa Shihab ini selain bisa serius, juga bisa berkomedi di part yang lain ya. Salah satunya ya bertemu dengan para komedi, juga artis-artis yang lainnya. Jadi itulah yang membuat dia menjadi selain terkenal seorang pers yang orang wartawan ya, yang cerdas, smart, tapi juga dia juga terkenal di kalangan artis-artis. Itu kelebihan dia. Jadi bisa masuk di semua lini. Mungkin itu aja Sobat Nafazan sekalian. Semoga apa yang kita tonton ini selain bisa menghibur kita semua, juga bisa mendapatkan ilmu
ilmu pengetahuan. Oke. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di-share, di-like, di-komen, dan disebarkan di media-media sosial lainnya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.